bayi yang bisa bicara itu 4. Masyithah, wanita tukang sisir, anak perempuannya Fir'aun. Yang kedua, Nabi Isa ibnu Maryam. Yang ketiga, Sahibu Juret. Dan yang keempat, Syahid Yusuf alaihissalam, anak yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, malam ini saya akan melanjutkan menyampaikan kisah tentang Isra dan Mi'raj. Ini malam ini masih tentang Isra, apa yang dialami oleh baginda Nabi dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beberapa peristiwa sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ini akan kita lanjutkan pembahasannya pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat aku diisrakan, jadi berjalan malam hari ini, diperjalankan oleh Allah pada malam hari itu, sampailah aku pada satu kawasan yang aromanya sungguh sangat menyenangkan. Enak, baunya itu enak. Tidak seperti biasanya. Wangi-wangi luar biasa. Rasulullah tanya, ya Jibril, ma hadhir raihah at-thayyibah. Jibril, apa ini? Aroma yang wangi ini apa ini? Apa ini? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad, ini wangi perempuan tukang sisir anak Fir'aun dan keturunannya. Fir'aun ini kan raja, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Sebagai seorang raja, ya karyawannya banyak, termasuk yang melayani keluarganya. Si Aladin nak botona, gitu. Sampai ya tukang sisir pun ada, si mandi ibadah kan gitu ya, yang merawat ada gitu. Jadi wewangian ini adalah wewangian wanita yang berprofesi sebagai tukang sisir anak perempuan Fir'aun dan anak turunannya. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, gimana kejadiannya? Wa ma sya'nuha? Gimana bisa begini, ini gimana? Ceritanya gimana? Lalu Malaikat Jibril menjelaskan, di saat wanita ini nyisir rambut anak Fir'aun, suatu hari tiba-tiba sisir ini jatuh. Di saat sisir itu jatuh, spontan tukang sisir ini menyebut Bismillah. Kan ada orang biasanya kaget, astagfirullah atau apa itu kan ya, dikaget dia. Di saat sisir itu jatuh, dia lalu berucap Bismillah. Mendengar ucapan Bismillah, si anak Fir'aun ini kaget. Kata anak Fir'aun, jangan kau sebut itu, tapi sebut bapakku, karena Fir'aun ini Tuhan, kan gitu. Jadi dalam keyakinan anaknya, bapaknya itu adalah Tuhan. Lalu kamu nyebut selain bapakku, Allah itu siapa? Lalu si tukang sisir mengatakan, lah tidak.
Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan bapakmu itu adalah Allah. Rabbi wa rabbu abaika Allah. Tuhanku dan Tuhan ayahmu itu Allah. Ayahmu itu bukan Tuhan. Lalu anaknya Fir'aun mengatakan, kamu berani mengatakan seperti itu? Akan saya sampaikan ke bapak. Kamu aman ke pak? Gitu. Artinya ini bahaya ini. Kondisi tukang sisir ini dalam keadaan bahaya dia. Sebab dia tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Gitu. Lalu tukang sisir mengatakan, iya silakan, beritahu sudah, tidak apa-apa. Tidak takut saya. Maka anaknya Fir'aun ini memberitahu kepada Fir'aun bapaknya tentang apa yang dialaminya. Ya tentunya Fir'aun marah. Gitu. Maka disiapkanlah hukuman buat si wanita tukang sisir ini, gitu ya. Jadi Fir'aun memerintahkan anak buahnya, ya, bala tentaranya, karyawannya untuk menyiapkan apa itu, bocor, ya, yang besar dari tembaga yang dipanaskan itu. Dan tukang sisir itu diperintahkan oleh Fir'aun untuk menceburkan diri dan anak-anaknya ke wajan yang panas itu. Tukang sisir ini punya anaknya lebih dari satu karena di sini disebut jamak. Silakan, kalau kamu tetap dalam pendirianmu seperti itu, ayo masuk sudah. Ya, ke dalam wajan yang panas gitu. Lalu si perempuan ini usul, saya ada permintaan. Permintaan saya mudah-mudahan dipenuhi. Apa permintaanmu? Saya ingin nanti setelah saya meninggal, jasad saya satukan dengan anak-anak saya. Jadikan satu. Dalam satu kafan. Dalam satu kafan. Dan dalam satu liang lahat. Dipenuhi. Maka yang pertama itu adalah anaknya. Sudah masuk ke wajan yang panas itu, mati sudah. Berikutnya anaknya lagi. Yang ketiga giliran anak yang masih kecil. Jadi rupanya tukang sisir ini punya anak yang masih kecil. Naluri seorang ibu, kasihan dia kepada anaknya ini. Gitu. Di tengah-tengah ibunya ini berpikir tentang nasib si anak ini dengan izin Allah dia bicara. Ya ummah, iktahimi fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Ibu, ayo loncat. Yang ngomong siapa ini? Bayinya. Loncat sudah. Ayo, loncat. Karena sesungguhnya siksa dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan siksa akhirat. Maka ibu ini bersama anaknya loncat dia. Nah, itulah yang menyisakan aroma wangi. Orang yang teguh dalam keimanannya. Dia tidak takut kepada siksaan Fir'aun. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ada 4 anak yang bisa bicara.
Secara umum kan bayi itu tidak bisa bicara, anak kecil itu tidak bisa bicara. Tapi ada 4 yang bisa bicara. Yang tadi disebutkan ini apa, tukang sisirnya, anak perempuannya Fir'aun. Ya. Yang kedua, Isa ibnu Maryam, Nabi Allah Isa alaihissalam. Sebagai seorang muslim ini harus yakin, Pak. Walaupun ada penganut agama lain yang punya cerita beda tentang Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh. Gitu. Kita harus punya pemahaman sesuai dengan apa yang telah diinformasikan dalam Al-Quran. Jadi setelah Siti Maryam itu melahirkan, Siti Maryam ini pada saat hamil dia keluar dari kampungnya, dia uzlah, dia menyendiri. Tidak lagi hidup di tengah masyarakatnya. Nah, setelah Siti Maryam itu melahirkan, maka Siti Maryam itu pulang. Kan gitu. Pulang ke halamannya dengan membawa bayi ini. Siti Maryam khawatir karena kelahiran Isa ibnu Maryam ini tidak seperti kebanyakan manusia. Gitu. Allah memberitahu kepada Siti Maryam kalau nanti masyarakat di sekitar itu tanya kepadamu tentang bayi ini, jawab, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah puasa. Puasa bicara, ya, tak banyak kaca. Lalu perintah Allah itu dilaksanakan oleh Siti Maryam. Dalam Al-Quran disebutkan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Siti Maryam pulang ke kampungnya dengan membawa bayi yang digendongnya, bayi kecil. Melihat Siti Maryam datang dengan bawa anak, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Maryam, kamu sungguh telah datang dengan sesuatu yang menghebohkan ini, merusak tatanan masyarakat di sini. Karena Siti Maryam itu bukan perempuan sembarangan itu. Siti Maryam itu dikenal orang baik, dia orang salihah. Itu masyarakatnya tahu. Siti Maryam itu berada dalam pemeliharaan siapa? Nabi Zakaria. Gitu. Loh, kok tiba-tiba datang gendong bayi, ini dari mana ini? Pasti penafsirannya itu negatif. Gitu. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Siti Maryam itu dijuluki ukhta Harun karena kesolehannya. Ya. Ayahmu itu bukan orang jelek, Maryam, dan ibumu bukan pelacur. Loh, kenapa kamu bisa punya anak seperti ini gitu loh, tanpa suami? Gitu. Fa asyarat ilaihi. Maka Siti Maryam ini memberikan isyarat. Ini bayi digendong, setelah ditanya, Siti Maryam tidak jawab. Karena sesuai dengan petunjuk Allah yang diajarkan kepada Siti Maryam, kalau nanti masyarakat tanya kepadamu tentang bayimu ini, jangan dijawab. Artinya jangan melontarkan kalimat untuk menjawab. Fa'asyarat ilaihi, Siti Maryam memberikan isyarat dengan menunjuk bayi yang digendongnya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lalu masyarakatnya bilang, gimana saya akan bicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Ya. Tambah heran itu masyarakat itu. Aneh ini Maryam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lalu bayi Isa ini yang masih dalam buayan ini, dia berbicara, dia menjawab dengan kalimat fasih yang dipahami. Inni Abdullah
aku ini adalah hamba Allah. Hamba, bukan anak. Sebagaimana dalam keyakinan penganut agama lain. Enggak. Inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkati, orang yang punya nilai baik. Aynama kuntu, di mana saja aku berada. Luar biasa Nabi Isa ini. Nabi Isa ini dijadikan oleh Allah orang yang punya nilai baik, di mana saja dia. Kalau kita ini punya nilai baiknya biasanya milih-milih, Pak. Di masjid. Itu sudah keluar dari masjid, nah, kan gitu. Kalau kita lihat Bapak ke Mekah itu, kalau di sekitar Masjidil Haram itu, kelihatan orang baik ini, orang baik. Orang berbuat baik itu sudah. Ya begitu keluar dari masjid, tidak tampak sudah. Gitu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan aku untuk senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat selagi aku hidup. Ini pernyataannya siapa? Nabi Isa. Wa barram biwalidati. Allah memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada ibuku. Karena tidak punya bapak. Kan ya, Nabi Isa tidak punya bapak. Jadi Allah memerintahkan Nabi Isa itu untuk berbakti kepada ibunya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong. Karena proses kejadiannya luar biasa, tidak sama dengan orang lain. Ini kalau tidak bagus akhlaknya, bisa sombong dia. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan salam sejahtera Allah limpahkan kepadaku di saat kelahiranku, di saat aku meninggal, dan di saat nanti aku dibangkitkan. Itulah dzalika Isa bin Maryam qaulal haq. Itulah perkataan benar yang benar-benar terjadi. Perkataan Isa ibnu Maryam. Jadi bayi yang bisa ngomong itu, tadi yang pertama itu tukang sisir anaknya Fir'aun, yang kedua adalah Nabi Isa. Yang ketiga itu sahibu Juraid. Dalam riwayat dikatakan Juraid ini seorang yang taat beribadah dari Bani Israel. Juraid ini membuat tempat ibadah di sekitar rumahnya. Anggaplah kalau seperti kita misalnya buat musola. Kerjanya Juraid ini sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ibunya mendatangi Juraid di saat dia sedang sholat. Sambil ibunya ini memanggil Juraid, Juraid. Tapi Juraidnya ini sholat. Lalu dia berpikir, ya Allah, milih dia antara meneruskan sholat atau memenuhi panggilan ibunya. Karena tidak dijawab oleh Juraid yang sedang sholat ini, ibunya balik. Pulang lagi ke rumahnya. Besok, ibunya mengulangi lagi, mendatangi Juraid. Jadi rumah antara rumah dia dengan Juraid ini tidak terlalu jauh. Datang lagi si ibu, manggil lagi, Juraid, Juraid. Si Juraid ini sholat. Sholat. Kerjanya memang sholat. Beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sama seperti yang kemarin, Juret ini lalu bingung di antara memilih memenuhi ibunya atau dia meneruskan sholat. Balik ibunya. Pada hari ketiga, datang lagi si ibu itu, manggil, Juret, Juret. Juretnya sedang sholat. 3 kali, lalu ibunya berdoa. Doanya ini doa bahaya. Itu. Ya Allah, jangan engkau matikan Juret itu sampai nampak pada dirinya aib. Makanya orang ini kejak bang doa salah. Ya, apalagi orang tua. Karena kesal ibunya ini, 3 kali dia ingin menemui anaknya, tapi tidak ada sambutan. Karena anaknya sholat. Benih tedu. Bukan tidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perilaku Juret ini dikenal oleh masyarakat sekitar bahwa Juret ini orang luar biasa. Orang luar biasa, ibadahnya luar biasa. Orang yang sungguh gemar ibadah. Sampai jadi pembicaraan. Gitu. Tentang kehebatan ibadahnya Juret ini. Di sekitar situ ada seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur. Berdandan dia dan menampakkan kecantikannya. Lalu wanita itu bilang, belum tentu, Juret itu belum tentu orang baik. Apa akan saya buktikan? Belum tentu. Artinya, wanita pelacur ini akan berusaha menggoda Juret ini. Gitu. Digodalah si Juret ini. Juret tidak mau. Digoda oleh wanita pelacur ini, Juret itu nggak mau. Di dekat, anggaplah musholanya Juret ini, ada pengembala. Orang yang memelihara ternak itu capek, dia istirahat di situ. Si pelacur ini berusaha menggoda Juret itu tidak bisa, agar usahanya ini tidak gagal. Maka dia merayu ini orang yang baru datang ini, penggembala ini, kan gitu. Dirayu, mau. Akhirnya terjadilah ini hubungan badan antara si wanita pelacur ini dengan laki-laki penggembala. Tapi tidak ada yang tahu, termasuk Juret pun tidak tahu. Singkat cerita, wanita ini hamil, lalu melahirkan. Setelah melahirkan, dia memberikan informasi, ini anaknya Juret. Ini anaknya Juret. Masyarakatnya tanya, lu anak siapa ini? Anaknya siapa lagi kalau bukan anaknya Juret? Datang masyarakat di kampung itu, Juret sedang sholat, dihancurkan itu yang namanya musholla itu. Dihancurkan, mushollanya itu dihancurkan. Bahkan Juret pun dipukul, dikeroyok gitu. Lalu Juret tanya, masa nukum, ada apa ini? Apa ini kamu ini kok berbuat begini? Lalu dijelaskan, kamu ini telah berzina dengan wanita pelacur ini dan ya menghasilkan anak. Ini anakmu ini. Lalu Juret bilang, aina sabi, mana anaknya? Mana anaknya? Lalu bayinya itu dihantarkan ke Juret. Ini bayinya. Juret bilang, sudah,
Biar taruh ini di sini, saya mau sholat dulu. Ini orang ahli sholat ini. Lalu Juret itu sholat. Setelah selesai sholat, maka Juret ini mendatangi bayi dan itu tabun itu diketuk ini perutnya gini. Sambil Juret mengatakan, "Ya gulam, siapa bapakmu? Ayo, bapakmu siapa?" Di pengecit itu tabun itu. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi itu menjawab, "Bapakku ini seorang laki penggembala." Ini bayi ini masih umur berapa hari? Dia bisa jawab. Mendengar jawaban itu, masyarakat sekitar bingung. Bingung dia. Wah, lalu dia mendekati Juret, diciumnya Juret itu, dan mereka minta maaf semua. Gitu. Musallanya dihancurkan. Rata sudah dengan tanah. Lalu mereka berkata, "Juret, kami akan bangun tempat sholatmu ini dari emas." Juret menjawab, "Enggak, kembalikan seperti asalnya." Artinya tidak usah mewah-mewah dari emas, tidak usah, sudah kembalikanlah seperti asalnya. Maka mereka melakukan itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, manfaat dari cerita ini, jadi ini sedikit pembahasannya agak keluar. Ini kan tadi ceritanya bayi yang bisa bicara itu 4. Masyitoh, wanita tukang sisir, anak perempuannya Fir'aun. Yang kedua Nabi Isa ibnu Maryam. Yang ketiga Sahibu Juret. Dan yang keempat Syahid Yusuf alaihissalam, anak yang menjadi saksi Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ceritanya. Sebelum ke cerita itu, saya ingin menyampaikan manfaat dari kisah yang berkaitan dengan si Juret ini. Manfaat kisah ini atau pelajaran. Yang pertama, begitu besar ya, kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua, utamanya ibu. Mendahulukan bakti kepada orang tua di atas amaliyah ibadah sunnah. Jadi kalau ibu kita nyuruh sesuatu misalnya, terus kita sedang melakukan ibadah sunnah, tidak apa-apa kita itu lepas ibadah sunnahnya itu. Misalnya ada seorang anak datang ke rumah ibunya, lama dia tidak datang. Datang dia ke rumah ibunya, ibunya mengatakan, "Aduh nak, kebetulan kamu lama tidak datang nak. Ini ibu masak buat kamu, masakan kesukaanmu, ayo makan sama-sama." Anaknya bilang, "Saya lagi puasa Senin Kemis." Oh, batalkan puasanya. Batalkan puasanya. Kecewa itu orang tuanya itu. Gitu. Enggak, Bu, saya lagi begini. Wah, ini sekarang kan begitu. Enggak. Tetapi kalau ibadah itu ibadah fardu, ya diringankan. Misalnya sholat, ya cepat sholatnya. Tapi kalau ibadahnya ini ibadah tatawwu, ditinggal. Tidak apa-apa, rusak itu pahalanya. Artinya kita berhentilah, tidak teruskan puasanya. Mau puasa Daud, mau puasa Senin Kemis, atau apa gitu ya. Yang kedua, besarnya respon anak atas rasa kangen orang tua. Di zaman kita sekarang ini kan jasad itu kumpul, tapi pikiran enggak. Kita kan sering melihat komunitas, sama-sama duduk di kursi di rumah, gitu ya. Duduk di kursi satu meja, 3 orang, duduknya berdekatan.
Tapi pikirannya masing-masing. Karena masing-masing megang HP, Pak. Sudah nggak tahu itu. Lu taruh ini HP. Dulu di awal-awal itu saat acara kedinasan itu biasanya tolong HP-nya taruh dulu kan gitu. Oh ini rapat yang ngomong bupati, ngasih pengarahan, yang dengarkan itu, yang ikut rapat itu enggak dengarkan, itu main HP itu. Nah kalau ini bersama orang tua, lu gimana Pak? Ya yang tua-tua yang seusia saya ini tidak menangi itu perlakuan itu kepada orang tuanya. Karena zaman itu belum ada HP. Tapi anak-anak kita sekarang iya. Kan gitu. Oh kita kan tidak pernah Pak, duduk sama orang tua lalu kita main HP kan tidak pernah karena HP-nya tidak ada. Kan gitu. Itu dulu orang tua kalau sudah ngomong sama kita, apa kita terus tindakan kita kurang respon, itu kan marah Pak. Ya. Jadi di saat orang tua itu kangen butuh kepada si anak, maka si anak ini jangan memalingkan dengan kesibukan dunia. Kecuali kalau itu kewajiban. Baik itu kewajiban agama secara langsung maupun tidak langsung. Orang bekerja itu juga kewajiban. Jadi jangan, kenapa kamu udah masuk kantor? Saya sedang cerita dengan ibu saya. Wah, enggak boleh. Enggak boleh, nanti kantornya bisa tutup semua mau cerita dengan ibunya itu. Ya minta waktu lah sebentaran gitu ya. Yang ketiga, pribadi-pribadi muslim atau kita sebagai seorang muslim ini sangat butuh minta taufik ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah ya. Juret ini dalam cerita tadi, di saat dia dipanggil oleh ibunya, dia berada di sikap ragu antara memenuhi panggilan ibu atau melanjutkan sholat. Nabi kalau ada sesuatu yang membuat beliau itu harus memilih di antara banyak kemungkinan perselisihan, ya, Nabi berdoa, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk memilih apa yang diperselisihkan. Gitu. Artinya seandainya Juret itu mohon petunjuk Allah, itu lebih baik di saat dia dipanggil oleh ibunya. Dia tidak mengembalikan itu kepada Allah, dia hanya bingung di antara memilih melanjutkan sholat atau memenuhi panggilan ibunya. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita ini menghadapi pilihan, kan gitu ya, menghadapi pilihan, maka sandarkan itu, minta petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik, mana yang benar. Itu. Jangan diputus-putus sendiri, Pak. Kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dalam cerita tadi itu menjelaskan tentang keutamaan orang yang ngerti di dalam ilmu agama. Juret ini bukan orang yang ngerti agama, tetapi dia ahli ibadah. Inilah beda, Pak. Banyak orang ahli ibadah, tapi dia tidak ngerti agama. Ya. Yang bagus itu ngerti agama, ahli ibadah. Berapa banyak orang yang ahli ibadah karena dia tidak ngerti agama, maka ibadah yang dilakukannya itu tidak pas. Dia mengira itu sudah benar. Dia mengira itu akan dapat pahala, padahal tidak. Kenapa? Karena tidak ngerti agama. Ya.
Jadi Juret itu tidak ngerti mana yang lebih utama, melanjutkan sholat sunnahnya, ya, atau dia tinggalkan sholatnya itu demi berbakti kepada orang tuanya. Gitu. Ya. Jadi mana yang lebih utama ini antara ahli ibadah dengan ahli agama? Ya ahli agama. Ahli agama kalau dia juga ahli ibadah, wah itu luar biasa. Ya. Yang kelima, larangan kita selaku orang tua ini untuk berucap doa setak montong lagi kan apa. Jadi berdoa dengan doa-doa yang apa ya, tidak membawa kebaikan. Ya. Jangan. Doakan anak kita itu dengan kebaikan. Ini ibunya Juret ini saking jengkelnya, lalu dia terucap itu doa yang tidak baik bagi anaknya. Gitu ya. Yang keenam, bahwa tiap-tiap orang yang mendapatkan nikmat itu mahsud, mesti dihasut oleh yang lain. Jadi kalau ada orang dapat nikmat luar biasa, maka yang iri pada orang ini banyak. Juret itu orang yang luar biasa, dia ahli ibadah, maka yang iri terhadap kehebatan Juret itu banyak. Jadi kalau kita mengalami hal yang seperti itu, ya siap-siap saja gitu loh ya. Berarti kita ini orang punya kelebihan. Kalau orang lain iri kepada kita itu karena kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kan gitu ya. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu Muhammad kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi dan mengusir orang-orang Yahudi. Nabi itu orang yang luar biasa dapat nikmat dari Allah, maka orang yang hasut kepada Nabi juga banyak. Ya. Gitu. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi lalu beda dengan yang lain, yang hasud itu luar biasa. Wa kullu dzi nikmatin wa kulli dzi nikmatin mahsud. Ya. Berikutnya, ini nanti takut protes ini ibu-ibu. Di sini dikatakan bahwa tipu daya wanita itu luar biasa. Jadi dalam cerita Juret tadi itu tipu daya wanita itu sungguh luar biasa. Ya. Berikutnya, pelajaran berikutnya, satu lagi, membiasakan diri memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salat dan ibadah lainnya indas syada'id, tatkala kita ditimpa oleh kesulitan. Maka di saat ada kesulitan yang menimpa kita, ayo ya, biasakan diri kita ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Juret itu dituduh berzina dengan ditunjukkan anak hasil perbuatan zinanya, Juret mengatakan, tunggu sebentar, aku akan sholat. Gitu.
wasta'inu bisabri wassalah. Gitu, ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, idza hazabahu amrun shalla. Jadi Rasulullah itu kalau ditimpa sesuatu masalah yang akan jadi beban bagi beliau, menyulitkan beliau, maka beliau sholat. Itu ya. Bahkan dalam hadis lain juga Rasulullah menyebutkan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal qurabi falyukthirid du'a firraha'i. Barang siapa orang yang menginginkan, ya, Allah akan memberikan kemudahan, ya, baginya, ya, Allah akan memudahkan dia di saat dia ditimpa oleh kesulitan dan kesusahan, maka hendaknya dia banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah di saat dia dalam situasi lapang, dalam situasi senang, gitu. Jangan di saat susah dia teriak-teriak berdoa kepada Allah, tapi di saat-saat dia senang, di saat dia bahagia, di saat dia sukses, dia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menghilangkan kesusahan. Itu saya kira beberapa bahasan kita. Dan anak terakhir yang berbicara itu adalah mereka anak yang menjadi saksi terhadap peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Kan gitu ya. Nabi Yusuf ini dijual oleh pedagang dan dibeli oleh Raja Mesir. Istrinya Raja Mesir ini terlena dia, tergiur dia melihat ketampanan Nabi Yusuf. Sehingga ada keinginan kuat untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Di saat Nabi Yusuf berada di istana bersama istri raja ini. Itu. Kejadian ini diketahui oleh raja. Ya. Istri raja malah balik menuduh Nabi Yusuf. Kan gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mana yang hak itu hak, kan gitu ya. Dalam ayat itu disebutkan wa syahida syahidum min ahliha. Jadi lalu memberikan kesaksian seorang saksi dari keluarga raja itu. Dari keluarga si ratu ini. Ingkana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Jadi bayi ini, anak kecil ini ngomong, lihat saja itu baju panjangnya Yusuf. Kalau sobeknya itu di depan, maka istri raja ini yang benar dan Yusuf yang bohong. Wa ingkana qudda min duburin. Jika baju panjangnya Yusuf ini sobeknya itu dari sisi belakang, maka Yusuf yang benar. Dan istri raja ratu inilah yang berbohong. Setelah dilihat ternyata baju panjang atau kamisnya Nabi Yusuf ini sobeknya itu di belakang. Artinya apa? Nabi Yusuf itu mau lari, mau menghindar, ditarik oleh siapa? Iya, oleh si ratu ini, itu ditarik dengan kuat. Nabi Yusuf mau lari juga dengan kuat, kan gitu. Apa posisi yang saling tarik menarik ini akhirnya mengakibatkan pakaiannya itu menjadi robek, gitu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.